Halo pemirsa, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya di Martrio. Pemirsa, dalam 30 menit ke depan kami akan memberikan seputar informasi kesehatan dalam program Informasi Sehat. Nah pemirsa, tema kali ini adalah tentang mengenal kanker serviks. Mungkin pemirsa di rumah belum tahu apa sih itu kanker serviks dan apa penyebabnya. Nah kita akan bahas bersama Dr. Aristo Fatoni Hakim yang sudah bersama dengan saya di samping ini. Apa kabar dokter? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kalau boleh tahu ini dokter asli dari RSNU Manggar ini ya? Betul. Untuk alamat aslinya tuh rumahnya di mana? Saya di Banyuwangi Residen Kabat. Oh Kabat ya, jauh sekali. Tapi cukup dekat ya dengan rumah sakit ya? Lumayan lah. Lumayan. Dan di sini tadi dokternya sudah makan apa belum ini kok kayaknya? Oh sudah pasti dong. Ya sudah pasti ya. Ya dokter, kita langsung ke pembahasannya. Itu temanya kan mengenal kanker serviks. Betul. Nah, pertama-tama saya mau tanya, apa sih itu kanker serviks? Baik, jadi kanker serviks itu sendiri, bunda-bunda mungkin sama adik-adik mungkin masih pada sedikit awam ya, atau mungkin mendengar sedikit-sedikit lah. Apa sih kanker serviks itu? Ya. Jadi kanker serviks itu sebenarnya suatu tumor ganas yang terjadi pada leher rahim. Ya, jadi kalau di mana pada organ reproduksi atau organ alat kelamin wanita itu kan nggak hanya vagina ya. Kita hanya taunya mungkin wanita hanya vagina aja atau rahim ya. Enggak. Ya, jadi vagina itu ada penghubungnya dengan rahim itu namanya leher rahim. Nah, jadi penyambung antara organ dalam wanita dengan rahimnya itu sendiri. Nah, itu yang kadang mungkin masih masih kurang untuk digaungkan apa sih itu kanker serviks sebenarnya itu. Ya. Jadi itu suatu tumor ganas ya, dan itu juga tidak langsung ujuk-ujuk dia langsung ganas, itu tidak. Biasanya dari stadium awal sama seperti tumor-tumor pada bagian tubuh lainnya. Gitu. Dan itu penyebabnya itu apa? Penyebabnya dia itu seperti hasil penelitian sudah berapa puluh tahun yang lalu itu yang diduga dari penyebabnya itu virus. Ya, nama virusnya itu HPV ya. HPV. Human Papilloma Virus. Ya, HPV. Jadi dia itu ada banyak jenisnya, sama kayak virus-virus lain. Dia itu ada sampai ratusan jenisnya. Ya, tapi yang mengenai paling sering terbanyak itu yang nomor 16 dan 18. Ya. Itu maksud dari nomor 16 dan 18 ya itu karena virus dia ada kayak kita 1, 2, 3 gitu-gitu. Nah, ini yang jenis yang 16 dan 18. Yang mengenai leher rahim itu. Dan untuk tanda-tandanya tersendiri itu bagaimana? Mungkin pemirsa di rumah juga. Mungkin bunda-bunda juga mungkin adik-adik mungkin pada aduh nanti jangan-jangan saya terkena lagi atau jangan-jangan saya gini. Itu ya. Paling sering yang pertama itu biasanya keputihan. Tapi kok bedain putihan yang biasa, jangan-jangan saya tiap hari keputihan, kanker serviks lagi. Oh enggak gitu ya. Jadi keputihannya biasanya itu dia itu ada disertai dengan darah. Apa bedanya dengan darah haid? Nah, kadang gitu. Untuk jajan saya tiap keputihan haid. Ya enggak. Itu dia ya. Jadi dia itu biasanya keputihan berdarah dan disertai dengan bau. Baunya yang tidak sedap ya. Seperti biasanya. Ya, kadang jangan-jangan terus apa bedanya tuh kalau misalnya dengan bakteri atau virus atau jamur yang lain-lain. Ya, nanti makanya itu dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut. Yaitu yang penting kita sudah aware atau sudah peduli, oh, ini berarti ada yang nggak beres nih. Nah, karena wanita, ibu-ibu mungkin atau bunda-bunda mungkin lebih paham lah mengenai alat reproduksinya. Iya, seperti itu. Yang kedua, yang paling sering itu apa? Itu pendarahan. Jangan haid saya juga ini dong. Pendarahan yang berlebihan atau bagaimana? Biasanya pendarahannya kalau untuk yang sudah berhubungan atau aktif berhubungan seksual, itu biasanya pendarahannya setelah berhubungan. Ya, berhubungan intim. Nah, itu biasanya disertai dengan pendarahan. Itu ya kenapa? Karena kemungkinan terjadi gesekan
antara pada saat berhubungan intim itu dengan kankernya sehingga menimbulkan pendarahan gitu, lecet lah. Lecet. Ya. Terus yang ketiga biasanya paling sering nyeri perut. Nyeri perut. Biasanya kan haid juga nyeri perut Nah, gitu. ya. Bagaimana cara membedakannya? Ya, haid sakit. Ya, jangan-jangan saya ini juga lagi ya, enggak. Ya, terus jangan-jangan lambung juga nyeri perut bisa. Jangan-jangan usus buntu juga bisa nyeri perut, ya bisa. Nah, kalau dia biasanya tadi dia nyerinya nyeri hebat. Artinya nyeri hebat kesakitan biasanya, lebih sakit dari biasanya. Terus biasanya di daerah ke bawah. Oh iya. Yang mendekati ke arah alat reproduksi dari bunda-bunda sama adik sekalian gitu. Dan untuk jenis dari kanker serviks itu ada berapa? Oh, kalau serviks sebenarnya dia ada stadium ya, tetap Stadium. stadiumnya itu sama seperti kanker-kanker lain ya. Ada stadium 1, stadium 2, 2A, 2B, 3A, 3B sampai stadium 4 gitu ya. Tetap makanya itu kita butuh peduli pada diri sendiri dan keluarga. Itu sih mengingatkan kalau misalnya kanker ini tuh nggak cuma omong kosong hanya mitos gini-gini, enggak. Karena dari data dari WHO sendiri, WHO itu Organisasi Kesehatan Dunia, itu hampir setiap tahun itu 400.000 wanita per tahun terkena kanker serviks. Itu yang deteksi, belum tahu yang nggak terdeteksi ya. Kalau dari data Kemenkes RI itu tahun 2010 ya, 10 tahun yang lalu sudah. Itu sekitar 40 sampai 50 orang wanita itu per hari itu terdeteksi kanker serviks. Itu. Dan itu mungkin yang udah stadium lanjut yang sudah parah-parah. Jadi kalau menurut saya kita perlu peduli lah sama diri kita sendiri dan keluarga kita mungkin. Kebersihan juga penting ya. Ya, itu faktor resiko nanti. Dan apabila kita sudah kayak merasakan tanda-tanda yang seperti dokter sebutkan tadi, itu harus periksanya tuh ke mana ini? Jadi gini, sebenarnya ini program pemerintah di puskesmas pun sudah ada sebenarnya. Di puskesmas sudah ada? Sudah ada, kalaupun belum ada aksesnya ya. Kita biasanya di pemerintah melalui namanya pemeriksaan IVA. Nah, dia jadi menggunakan cairan itu asam cuka 3-5%, atau asam setat namanya. Nah, nanti dia dimasukkan ke dalam rahimnya ya, leher rahimnya disemprotkan, nanti sekitar 1-2 menit nanti kelihatan hasilnya. Ya, cuma memang akurasinya agak rendah. Ya, tapi kalau untuk daerah-daerah terpencil masih bisa itu. Tapi kalau misalnya mau lebih akurat lagi, ya sekarang sudah ada pemeriksaan namanya pap smear. Ya. Jadi nanti diambil jaringannya sedikit, kemudian diperiksa di laboratorium, di mikroskop nanti terlihat itu apakah selnya kanker atau enggak gitu. Itu butuh waktu berapa lama untuk kalau kita di sini RSNU sudah ada pap smear ya. Jadi menyediakan mungkin bunda-bunda atau adik-adik khawatir ya, tapi ingat ini yang sudah aktif berhubungan seksual ya, bukan yang masih muda atau yang baru haid terus belum pernah berhubungan seksual, itu insya Allah tidak ada ya. Jadi resikonya balik lagi karena satu itu aktif berhubungan seksual itu sih. Kedua biasanya karena menikah muda gitu. Ya di bawah 19 tahun ya, itu resikonya lebih besar. Kemudian yang ketiga aktif berganti-ganti pasangan. Ya ini yang kadang kita nggak tahu, ngomong setia-setia di luarnya, di belakangnya, itu yang kadang kita kan nggak tahu riwayat pasangan kita gimana ya. Itu yang keempat yaitu faktor keturunan atau genetik. Artinya bukan berarti orang yang dengan orang tuanya ada kanker serviks dia bakal begitu, tidak. Karena tetap penyebabnya itu virus. Ya, hanya resikonya lebih besar untuk menjadi ganas, itu aja. Baik dokter, ini tadi kita sudah terlalu jauh ya membahasnya. Kita akan kembali sesaat lagi pemirsa. Pemirsa, jumpa lagi dengan saya Dewa Triyu, masih dalam informasi kesehatan bersama Dr. Aristo. Nah, tadi kan kita sudah membahas macam-macam kanker serviks ya. Betul. Dan untuk faktor resiko tuh
Faktor resikonya itu. Oh iya, baik. Jadi resikonya yang pertama, yang pasti ya, itu sudah aktif berhubungan seksual. Ya, baik sudah menikah ataupun belum menikah ya. Itu. Yang kedua, ya itu karena berganti-ganti pasangan. Ya, nggak setia sama satu pasangan. Ya, karena ini kan penyebabnya virus. Ya, jadi menular lewat hubungan seksual. Gitu. Ya. Kemudian yang ketiga, ya tadi menikah. Ya, menikah usia muda ya sama aja berhubungan seksual ya. Itu. Kemudian yang keempat itu bisa dari faktor hamilnya itu terlalu banyak. Ya, anaknya terlalu banyak. Anaknya terlalu Iya, itu banyak. juga bisa faktor resiko ya. Iya. Tapi bukan berarti dia akan terkena, enggak. Buktinya orang tua yang lama-lama sehat, orang tua yang lama-lama anaknya banyak, sehat-sehat aja. Ya, makanya saya bilang balik lagi. Iya. Cuma resikonya lebih besar gitu ya. Yang kelima, faktor pendukungnya lain karena penyebabnya virus ya. Karena pola hidup, gaya hidupnya ya. Ya, karena kanker balik lagi. Prinsip kanker itu kan dia memakan jaringan yang sehat. Ya, dibantu dengan adanya merokok, kemudian ada yang minum-minuman beralkohol, ya otomatis akan mengurangi daya tahan tubuh dari si penderitanya itu sendiri. Itu jadi lebih beresiko ya. Terus makan makanan yang istilahnya bahan pengawetnya terlalu banyak, ini gitu ya, yang kurang sehat lah kita tahu lah itu seperti itu ya. Dan kalau ini pemirsa di rumah ada yang merasakan terus ternyata periksa sudah kena, ini harus gimana nih dok? Apakah harus panik apa gimana? Ya, jadi gini, sebenarnya prinsipnya kalau bisa lebih awal itu sebelum terjadi, alangkah lebih baiknya kita periksa. Tapi kalau bisa sudah kena, kita curiga mengarah tadi nyeri perut, kemudian ada perdarahan pada saat berhubungan atau setelah berhubungan, kemudian ada keputihan yang berbau, ya. Nah, itu bisa dilakukan pemeriksaan, ya. Yang pertama tadi menggunakan IVA, itu semua sudah tersedia hampir di semua puskesmas. Ya, cuma ya itu akurasinya rendah. Ya. Yang kedua bisa menggunakan pemeriksaan pap smear. Ya. Apa itu pemeriksaan pap smear? Ya, jadi pemeriksaan pap smear itu pemeriksaan mengambil jaringan dari leher rahimnya itu sendiri. Ya. Dan itu tidak perlu operasi. Ya. Jadi nggak perlu bius, enggak. Tinggal ambil, nanti dibuka sebentar, nanti diperiksa di laboratorium. Nanti itu bisa terlihat apakah selnya ganas, atau mungkin jinak, atau mungkin nggak ada apa-apa. Ya, itu kita nanti diperiksa hasilnya. Itu. Dan yang paling penting ya itu jangan panik. Ya. Yang penting jangan panik. Iya, betul. Karena kalau sudah panik ya tambah stres lagi ya. Betul. Dan ini pemirsa kan harus waspada ya. Iya, terutama untuk wanita. Kalau laki-laki nggak mungkin. Iya. Laki-laki nggak mungkin. Iya, kan nggak ada rahimnya. Ya, leher rahimnya. Laki-laki nggak ada rahim. Jadi para pemirsa di rumah, khususnya wanita, ibu-ibu, apalagi yang masih muda harus waspada, jaga kebersihan, serviksnya juga. Iya. Dan untuk obatnya nih, obat dan diagnosanya ini bagaimana? Baik, tadi kan untuk pemeriksaannya ya, dengan IVA tes, dengan pap smear, bahkan ada yang menggunakan DNA, ya itu. Tapi di Sita belum ada dan itu sulit. Itu hanya di kota-kota yang sangat besar ya. Untuk pengobatannya balik lagi, tergantung jadi stadium. Stadium itu artinya tingkatannya. Apakah mulai dari stadium paling awal, biasanya stadium 1. Ya, biasanya kalau nanti dari stadium 1 itu biasanya dilakukan tindakan pengambilan jaringannya, ya, operasi kecil lah jatuhnya, ya. Diambil jaringannya sambil nanti diperiksakan, gitu. Ya, apakah sudah terjadi metastasis atau kemana-mana atau hanya di situ aja, ya. Sama stadium kedua, ketiga itu operasi, ya. Nah, nanti kalau udah stadium 4, yaitu tidak bisa dilakukan operasi, hanya dilakukan kemoterapi, ya, dan radiasi. Itu hanya aja di kota-kota besar, ya. Kalau di sini kita di NU mungkin tindakan operasi mungkin bisa masih dilakukan, ya. Itu. Dan untuk ciri-ciri dari stadium 1 sampai 4 itu bagaimana? Ya, kalau misal dari awal mungkin keluhannya ya itu keputihan biasa. Mungkin tidak terlalu banyak, ya, nyeri-nyeri perut biasa. Tapi biasanya kalau awal-awal dia kadang nggak ada gejala juga bisa. Biasa-biasa aja gitu iya, ya.
biasa aja. Tiba-tiba Nah, kena tiba-tiba kanker. udah stadium lanjut. Biasanya rata-rata seperti itu. Nah, makanya fungsinya apa namanya pemeriksaan ini untuk pada wanita yang sudah aktif ya berhubungan seksual atau sudah reproduktif, itu disarankan itu setahun sekali. Itu iya kalau bisa dilakukan pemeriksaan pap smear. Baik. Dan seberapa resiko dari penyakit ini? Apakah bisa menyebabkan kematian? Ya, Bisa. ya salah satu artis dulu kita ada artis yang terkenal ya. Oh, Almarhum ya itu yang itu sama sampai meninggal kan. Jadi bukan dia aja tuh banyak. Nah, karena salah satu penyebab kematian wanita itu kan selain kanker payudara, ya ini kanker serviks ini. Ya itu. Dan berbicara tentang kanker payudara, ini perbedaan dari kanker serviks dengan penyakit lainnya, kanker lainnya tuh? Oh, kalau kanker payudara beda jelas. Audio alatnya sudah beda ya. Jadi yang penting dari kanker serviks ini tetap ya keluhan tadi 3 yang paling sering itu aja sih, keputihan, nyeri perut, ya. Kemudian perdarahan, ya. Perdarahan dalam arti setelah berhubungan atau saat berhubungan. Dan kembali lagi untuk kanker stadium 1, stadium 4 ini gejalanya apa aja nih? Dari stadium 1 gejalanya apa, stadium 4 gejalanya bagaimana? Gejalanya kebanyakan rata-rata itu tidak bergejala kalau awal-awal. Ya, mungkin kita biasa sih paling sering itu keputihan. Ya, keputihan yang bagaimana? Biasanya berbau dan nyeri. Nah, itu biasanya udah pasangan. Keputihan nyeri udah itu udah sering terjadi, jarang. Mungkin kita kadang ibu-ibu atau mungkin bunda-bunda sekalian atau adik-adik sering menyepelekan ya itu. Untuk yang selanjutnya biasanya sudah kemana-mana, udah menyebar kemana-mana artinya kena bagian lain, bisa ke perut, bisa ke ginjal, bisa ke kantung kencing. Pokoknya cari yang terdekat dari leher rahimnya itu. Jadi nggak hanya di situ saja bisa menyebar ke seluruh Iya, tubuh kalau ya? sudah stadium parah, sudah yang lanjut. Makanya tindakannya tidak hanya operasi. Tadi saya bilang fungsi kemoterapi dan dari radiasi itu. Itu cara untuk mencegahnya nih bagaimana, Dok? Kalau untuk pencegahan balik lagi ya, karena kita mengurangi atau menghindari faktor resiko. Ya tadi pertama setia sama pasangan. Ya itu udah nomor 1 ya, nggak berganti-ganti pasangan. Kedua, karena penyebabnya virus ya. Apabila kita tahu dari orang tua, dari riwayat atau dari kakek nenek ada riwayat kanker serviks, ya kita lagi setiap pasangan terus rajin melakukan pap smear minimal setahun sekali. Ya apabila sudah aktif berhubungan seksual ya. Kalau belum ya jangan itu ya. Terus jaga pola makannya, pola hidupnya, ya olahraga, kebersihan, ya betul. Ya karena penyebabnya virus. Tapi jangan terlalu sering menggunakan cairan pembersih vagina ya. Itu. Oh iya, biasanya kan ya kadang mungkin iklan-iklan itu ya. Ya, ini penyebabnya virus. Pasti hilang dong sama pembersih vagina. Oh enggak. Ini beda ya. Malah menimbulkan, malah justru mengurangi bakteri baik dari vaginanya. Ya, itu aja. Biasanya kan ibu-ibu tuh kayak kepincut ya. Iya, kadang Dengan iklannya kan iklan-iklan gitu. betul. Seperti itu. Dan untuk cara alami, ini berbicara dengan cara alami itu apa saja yang bisa mencegah adanya kanker serviks ini, Dok? Tetap kita kalau dari sisi medis untuk pencegahan ya itu tadi menghindari faktor resikonya. Itu aja ya. Faktor resikonya kita hindari, rutin melakukan pemeriksaan baik IVA maupun pap smear. Ya, itu sih. Dan apabila sudah terkena ya jangan panik. Ya, lakukan segera pemeriksaan di tempat terdekat. Ya, kalau kami di RSNU, kami sudah ada pemeriksaan menyediakan pap smear dan ada dokter spesialis obgynnya ada 3. Ya, jadi sudah ada yang ahlinya lah untuk konsultasi mengenai lebih jauh gimana dan bagaimana. Nah, itu ya seperti itu ya. Untuk pemirsa mungkin yang ingin cek meskipun kayak keputihan biasa, tapi kalau pemirsa sudah sudah takut nih nanti larinya ke kanker serviks, bisa langsung ke RSNU Mangir. Kita sudah ada spesialis obgyn dan sudah bisa melakukan pap smear. Itu. Baik, ini kita lanjut nanti setelah yang satu ini.
pemirsa, kembali lagi dalam informasi sehat. Seperti yang dikatakan dokter tadi, kita harus sering-sering berolahraga untuk mencegah adanya kanker serviks ini dan juga menjaga pola hidup seperti kebersihan vagina kita juga. Oh ya dok, berbicara tentang penanganan ini, penanganan medis kan tadi kan sudah dikatakan tadi ada Betul. operasi pengangkatan apa itu namanya? Rahimnya. Pengangkatan rahim. Dan itu untuk tahap-tahapnya tuh yang lebih jelas tuh bagaimana? Ya, jadi balik lagi kita ke diagnosa ya. Diagnosa dalam arti nanti dokter spesialis kandungannya yang akan dari hasil pemeriksaan pap smear tadi itu yang menentukan itu apakah ini stadium awal atau stadium 2, stadium 3, stadium 4 nanti dari hasil pemeriksaan itu. Nah, makanya dari sini penting fungsinya pemeriksaan screening. Artinya pemeriksaan tiap tahun. Nah, tadi saya bilang disarankan minimal setahun sekali. Ya, paling enggak setahun sekali dalam arti untuk yang sudah aktif berhubungan seksual. Gitu. Ya, jika nanti memang stadium awal, biasanya dilakukan tadi saya bilang pengambilan jaringan. Ya, namanya operasinya ya. Berbagai macam tekniknya ya. Kemudian yang kedua nanti apabila sudah mempunyai anak, misalnya sudah punya 2, 3 dan 4, biasanya dokter mempertimbangkan untuk diangkat rahimnya. Dalam arti supaya tidak menyebar kemana-mana. Gitu ya. Tapi kalau bisa jikalau masih yang muda-muda sudah terkena dan belum punya anak, ya mungkin pertimbangannya lain. Biasanya nanti dokter obstetrisnya mungkin entah dengan setelah mempunyai anak baru diangkat itu. Dan kalaupun sudah menyebar, biasanya sih kalau udah stadium 4 itu jarang mengenai usia di bawah 40 jarang. Tapi ada aja. Karena mungkin ya pola hidup, gaya hidup biasanya sudah usia 50 tahun ke atas. Nah, artinya sudah tidak reproduktif. Nah, justru yang lebih sering terkena tuh yang di atas 50 tahun. Itu biasanya kemungkinan ya sudah diangkat rahimnya sudah. Nggak bisa. Iya, jadi ibarat kata ya diangkat sudah. Jadi nggak ada resiko untuk menyebar, insya Allah nggak ada. Seperti itu. Dan untuk di rumah sakit RSNU ini sendiri itu dokternya kan ada tiga ya, ya betul. Bisa disebutkan dokter? Ya, ada dokter Wasilul, kemudian ada dokter Kamalia, ada dokter Dodi, spesialis obstetri dan ginekologi, yang insya Allah siap berkonsultasi dan membantu pemirsa di rumah atau ibu-ibu atau mbak-mbak sekalian untuk konsultasi mengenai kesehatan reproduksinya. Ya. Ya, jadi nanti konsultasi apa mungkin nanti pemeriksaan pap smear, nanti beliau insya Allah siap untuk melayani dan membantu pertanyaan-pertanyaan yang ada di benak ibu-ibu atau mbak-mbak sekalian. Ya, betul. Nanti akan dijawab oleh 3 dokter tadi ya. Betul. Dan kan tadi ada yang bisa harus operasi untuk pengobatannya gitu. Iya, betul. Bisa nggak sih kalau nggak sampai operasi itu bisa nggak sih dok? Balik lagi ya ke diagnosanya, ya pemeriksaannya itu, pap smear-nya kita nggak bisa menentukan, oh ini harus operasi, ya gitu. Kalau stadium awal, ya kalau nggak perlu operasi yang pengangkatan rahim, kenapa tidak? Tapi tetap pertimbangan di pasien dan dokternya, ya dokter kandungannya itu. Kalau usia lanjut, kan udah tidak mungkin melahirkan kan, di atas 50 tahun, mungkin bisa langsung dipertimbangkan, mungkin gitu. Jadi balik lagi kebutuhan pasien, keadaan pasien dan dari dokter obstetri dan ginekologi atau dokter obginnya, seperti itu ya. Itu sih. Dan ini pesan dan untuk pemirsa di rumah agar tidak terjangkit nih kanker serviks dan mudah-mudahan juga tidak akan mempunyai riwayat penyakit seperti itu ya dokter. Iya. Mungkin pesannya dokter untuk tapi yang paling pertama itu yang pasti setia sama pasangan. Dalam arti jika sudah aktif berhubungan seksual setia sama pasangan. Itu ya. Yang kedua, jika ada tanda-tanda istilahnya ada tanda-tanda tadi keputihan, perdarahan atau berdarah setelah berhubungan ya. Kemudian nyeri perut bagian bawah bisa segera diperiksakan. Ya, di RSNU kami sudah menyediakan pemeriksaan pap smear. Ya, dan bisa juga kami sudah ada 3 dokter kandungan yang siap membantu untuk konsultasi dari ibu-ibu mungkin atau dari mbak-mbak yang mau berkonsultasi silakan. Ya,
siap membantu. Ya, pada siap bantu, sini, ya. betul, ya. Jadi untuk pemirsa di rumah, jangan menyepelekan tentang apa ya, Kesehatan, kesehatan ya, yang ada reproduksi, di ya, diri penting kalian. itu, betul. Mungkin menurut kalian, ini biasa kok, mungkin besok-besok sudah sembuh atau Betul, ya. gimana gitu. Karena kita nggak tahu ke depan itu akan terjadi seperti apa, kita nggak tahu. Jadi tetap waspada, kalaupun ada beberapa keganjalan untuk pemirsa di rumah itu bisa langsung ke rumah sakit RSNU, bisa ketemu dengan tiga dokter kandungan tadi untuk menanyakan ini gimana nih, ini kenapa sih kok kayak gini, apakah ini sudah termasuk kanker serviks atau gimana gitu, biar pemirsa di rumah itu ketakutannya tuh juga nggak meradang, nggak terlalu panik. Baik, terima kasih dokter sudah berbincang dengan saya sama-sama, Mbak dalam Dima. 30 menit ini. Siap. Sudah meluangkan waktunya, sudah memberikan edukasi untuk pemirsa di rumah. Nah, pemirsa tetap saksikan program Informasi Sehat dalam NTV dengan episode yang akan datang.